semuanya, kami dari kelompok 7. Di video ini kami akan memaparkan hasil analisis kami terhadap studi kasus, yaitu transformasi digital pada perpustakaan daerah Kota Serang. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yang bernama Rizky James Pratama, Patra Hatihulu, dan saya Riki Hanjaya. Perpustakaan ini ingin meningkatkan layanan masyarakat secara digital, namun menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan solusi transformasi digital yang bisa dilakukan dengan pendekatan sistem informasi manajemen yang berfokus pada e-government, digital literacy, dan cloud public service. Di sini kami akan menganalisis yang pertama, analisis kebutuhan sistem informasi, yang kedua, strategi keunggulan bersaing berbasis sistem informasi, dan yang ketiga, pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, yang keempat, roadmap transformasi digital, dan yang kelima adalah evaluasi risiko dan aspek keberlanjutan. Pertama, kami menganalisis kebutuhan sistem informasi di perpustakaan ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Beberapa sistem yang dibutuhkan antara lain, yang pertama adalah sistem katalog online atau OPHAC, yang supaya orang bisa cari buku lewat internet. Yang kedua, sistem peminjaman digital, yaitu jadi peminjaman atau pengembalian bisa pakai barcode dan tidak manual. Dan yang ketiga, sistem pelaporan otomatis. Sistem ini yaitu digunakan supaya jumlah pengunjung, buku favorit, dan data peminjaman bisa langsung dilihat. Yang keempat, platform edukasi digital, misalnya e-learning, webinar, literasi digital. Dan yang kelima adalah cloud system, supaya semua data bisa diakses dari mana saja tanpa harus pakai server model. Dan jenis sistem informasi yang cocok, yaitu yang pertama adalah TPS atau Transaction Processing System, yaitu buat catat transaksi pinjam dan atau kembalinya buku. Yang kedua adalah MIS, yaitu Management Information System, yaitu untuk laporan manajemen perpustakaan. Dan yang ketiga adalah DSS atau Decision Support System, yaitu untuk membantu pimpinan ambil keputusan, misalnya buku apa yang harus ditambah. Selanjutnya akan saya berikan kepada Patra Hatihulu. Baik, berikutnya kita masuk ke strategi keunggulan bersaing berbasis sistem informasi. Dengan adanya digitalisasi, perpustakaan bisa meningkatkan kecepatan layanan, memperluas akses ke koleksi digital, dan menjalin komunikasi lebih intens dengan masyarakat. Hal ini membangun keunggulan kompetitif melalui rantai nilai atau value chain. Dari sisi teknologi, penggunaan sistem cloud bisa menekan biaya operasional. Untuk sumber daya manusia, staf perlu diberi pelatihan agar bisa mengelola sistem digital secara mandiri. Layanan perpustakaan juga jadi lebih praktis, karena peminjaman buku bisa dilakukan secara online. Promosi pun bisa mengandalkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang buku baru, kegiatan, atau pelatihan. Sekarang mari kita lihat bagaimana sistem informasi ini bisa memberikan keunggulan bersaing buat perpustakaan, khususnya kalau kita pakai pendekatan dari Porter 5 Forces. Yang pertama dari sisi persaingan langsung. Perpustakaan sekarang nggak cuma bersaing sama perpustakaan lain, tapi juga dengan platform-platform digital seperti aplikasi baca online. Itu sebabnya penting untuk menawarkan fitur-fitur menarik dan layanan yang nyaman. Lalu soal ancaman pengganti, kita tahu sendiri sekarang orang-orang lebih tertarik menonton video di YouTube atau scrolling di TikTok. Ini tantangan besar, tapi sekaligus jadi alasan kenapa literasi digital penting, agar masyarakat bisa membedakan informasi yang bisa dipercaya dan yang tidak. Kalau dari pemasok, perpustakaan juga perlu menjalin kerjasama dengan penerbit atau toko buku digital. Dengan kolaborasi seperti ini, koleksi bisa diperbarui secara berkala tanpa tergantung pada buku cetak saja. Sementara itu dari sisi pelanggan, ekspektasi mereka semakin meninggi. Masyarakat ingin layanan yang cepat, praktis, dan bisa diakses kapan saja. Maka digitalisasi adalah salah satu cara untuk menjawab harapan itu. Dan terakhir, potensi pendatang baru juga harus diwaspadai. Sekarang siapapun bisa bikin platform baca atau aplikasi literasi. Jadi kalau perpustakaan ingin tetap relevan, inovasi harus terus berjalan.
baik lewat aplikasi, layanan online, maupun kolaborasi lintas sektor. Lanjut ke pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Di tahap ini, kita masuk ke bagaimana perpustakaan bisa memanfaatkan data dari sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan sistem digital, data yang sebelumnya tersebar atau dicatat manual, sekarang bisa diolah secara otomatis. Misalnya, kita bisa memantau indikator kinerja utama seperti jumlah kunjungan digital tiap minggu atau bulan, tingkat peminjaman koleksi digital, partisipasi masyarakat dalam pelatihan literasi digital, dan tentu saja tingkat kepuasan pengguna. Semua data ini bisa divisualisasikan lewat dashboard digital yang sederhana tapi informatif. Misalnya, kita bisa lihat grafik tren kunjungan, jam-jam sibuk yang ditampilkan dalam bentuk heat map, sampai laporan otomatis yang bisa digunakan untuk evaluasi program layanan. Keuntungan dari penggunaan data ini adalah keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan bukti nyata dari perilaku pengguna dan tren yang sedang terjadi. Dengan cara ini, pimpinan perpustakaan bisa tahu program mana yang paling berdampak, layanan mana yang perlu diperbaiki, dan bagaimana alokasi anggaran bisa lebih tepat sasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hizkia Jamis Pratama. Selanjutnya, roadmap transformasi digital. Di bagian roadmap atau peta jalan transformasi digital, perpustakaan tidak langsung digital 100% dalam semalam, maka perlu dirancang secara bertahap. Sebelum masuk ke tahapannya, ada beberapa prioritas strategis. Yang pertama, digitalisasi layanan inti, yang berfokus pada otomasi sirkulasi, pengelolaan buku digital, dan akses cloud untuk efisiensi layanan. Kedua, peningkatan literasi digital, untuk menyusun program literasi digital bagi masyarakat dan perpustakaan agar memperkecil kesenjangan digital. Dan kolaborasi multi pihak dengan cara membangun kemitraan dengan pemerintah, komunitas, dan institusi pendidikan untuk memperluas jangkauan layanan dan mendukung e-government. Dan terakhir adalah inovasi layanan digital dengan cara mengembangkan aplikasi mobile, dashboard manajemen, dan layanan berbasis AI secara bertahap. Lanjut ke tahapannya. Di tahapan ini, fokus utamanya adalah membangun fondasi, yang dimana pada tahun pertama mulai menerapkan sistem cloud seperti bibliotek hosting untuk mengotomatisasi layanan. Kemudian, staf dilatih agar bisa menggunakan sistem digital. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ke masyarakat agar mereka paham dan tertarik menggunakan layanan digital. Kemudian di tahun kedua, setelah fondasinya kuat, masuk ke tahapan pengembangan aplikasi mobile agar masyarakat lebih mudah mengakses lewat internet dan membangun dashboard untuk memantau layanan. Kemudian memperluas layanan e-government dan beberapa infrastruktur mulai dievaluasi dan ditingkatkan ke depannya. Dan pada tahun ketiga, perpustakaan mulai mengintegrasikan teknologi AI seperti chatbot untuk tanya jawab kepada pengguna secara otomatis. Kemudian kolaborasi dengan pihak luar seperti kampus dan komunitas. Dan semua strategi tadi disesuaikan lagi berdasarkan data dan feedback dari pengguna. Kemudian pada tahapan ini pasti ada beberapa tantangan internal maupun eksternalnya. Yang pertama dari sisi internal, karena banyak staf belum terbiasa dengan teknologi AI, maka staf perpustakaan perlu pelatihan intensif agar mampu mengelola sistem digital dan mendampingi masyarakat. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Anggaran yang terbatas bisa jadi hambatan untuk infrastruktur digital dan pelatihan ke depannya. Kemudian, resistensi perubahan. Perlu pendekatan partisipatif dan komunikasi intensif agar seluruh tim mendukung transformasi digital. Selanjutnya dari sisi eksternal. Yang pertama itu adalah kesenjangan akses internet, karena tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai, sehingga perlu strategi inklusif dan layanan hybrid.
Yang kedua adalah tingkat literasi digital masyarakat. Program literasi digital harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat lokal, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti cara menggunakan teknologi AI. Dan yang terakhir adalah kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kemitraan yang solid dengan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Dan yang kelima itu adalah evaluasi dan resiko keberlanjutan. Nah, selain tantangan tadi, ada juga beberapa risiko yang mungkin terjadi, yaitu masalah etika dan privasi data. Ketika sebuah perpustakaan mulai mencatat data secara digital seperti nama anggota, alamat, dan buku yang dipinjam, maka keamanan digital menjadi hal yang sangat penting. Karena kalau sistemnya tidak aman, bisa jadi data pribadi pengguna bocor atau disalahgunakan. Itu tentu bisa merusak kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, perlu sistem yang punya perlindungan privasi yang kuat. Yang kedua adalah ancaman keamanan sistem, di mana sistem digital bisa jadi target peretasan atau malware. Misalnya, ada hacker yang ingin merusak sistem atau mencuri data. Maka jika perpustakaan tidak mempunyai firewall, backup data, atau sistem keamanan yang memadai, bisa jadi seluruh layanan itu hilang. Maka dari itu, penting untuk mempunyai sistem keamanan cyber yang kuat meskipun hanya sederhana. Yang ketiga itu adalah SDM yang kurang siap terhadap teknologi terbaru. Walaupun sistemnya canggih, kalau orang yang menjalankannya belum paham, hasilnya bisa jadi tidak sempurna atau kacau. Misalnya, staf kebingungan memakai dashboard, atau malah takut mencoba fitur baru. Maka, pelatihan dan pendampingan harus dilakukan secara rutin. Dan yang terakhir itu adalah biaya sistem yang mahal. Banyak sistem digital atau aplikasi manajemen perpustakaan itu berbayar dan harganya tidak murah. Kalau misalkan perpustakaan salah pilih sistem, bisa jadi malah buang-buang duit dan hasilnya itu tidak maksimal. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu adalah dengan cara menggunakan software gratis atau open source seperti Slims yang udah banyak dipakai di perpustakaan Indonesia. Yang kedua itu adalah melibatkan mahasiswa lokal sebagai relawan digital. Kemudian adain pelatihan rutin. Pelatihan rutin itu bukan cuma untuk staf saja, tetapi juga untuk masyarakat. Dan yang terakhir, bisa mencari dukungan dari perusahaan lewat program CSR atau pemerintah lewat hibah digitalisasi. Jadi, kalau semua risiko ini dihadapi dengan strategi yang tepat, transformasi digital bisa berjalan lancar dan berkelanjutan. Intinya, setiap transformasi pasti ada risikonya. Tapi dengan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat, risiko-risiko yang terjadi tadi bisa diminimalisir, bahkan diubah jadi peluang untuk belajar dan berkembang. Itu adalah 5 analisis yang kami lakukan terhadap studi kasus perpustakaan daerah Kota Serang. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya, Ricky Hanjaya. Demikian video presentasi dari kami. Semoga paparan ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana perpustakaan bisa bertransformasi secara digital meski dengan keterbatasan. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menonton. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.